Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hidayat Rozikin dengan NIM 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil mini riset saya, yaitu tentang kegiatan usaha tani unggulan yang ada di daerah saya, yaitu Desa Margodo Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, yaitu komoditas ikan lele. Usaha tani komoditas ikan lele ini ditekuni oleh beliau yang bernama Kak Ang. Beliau menekuni uh, usaha tani ini sejak tahun 2006 hingga sampai sekarang. Lanjut saja ke pendahuluan. Desa Margodo Kidul menjadi salah satu desa yang terkenal sebagai produsen bibit lele terbesar se-Kabupaten Pati, bahkan sampai Jawa Tengah. Sebagian besar mayoritas masyarakat desa Margodo Kidul memiliki mata pencaharian sebagai petani padi, petani tambak, dan petani budidaya bibit lele. Petani bibit lele di desa Margodo Kidul menggunakan varietas Sangkuriang dan Dumbo. Namun, masih banyak petani yang tidak memperhatikan varietas yang dibudidayakan, sehingga petani masih asal-asalan dalam mencampur semua varietas dalam budidaya ikan lele. Sebagian besar petani bibit lele di desa Margodo Kidul memanfaatkan lahan rumah sebagai lahan budidaya bibit lele. Pemilihan lahan budidaya harus memiliki kriteria tertentu, topografi, kondisi ketersediaan air, dan kondisi lingkungan. Pemilihan lahan dan topografi pendataran yang cocok untuk dibangun sebuah kolam dengan media terpal. Petani bibit lele di desa Margodo Kidul biasanya melakukan pengebrukan dan pemerataan lahan sebelum pembangunan kolam. Hal tersebut untuk menghindari kebocoran dan dari kolam terpal yang digunakan media budidaya bibit lele. Permasalahan yang ada pada lahan yang digunakan bibit lele adalah keterbatasan lahan budidaya bibit lele. Kemudian komoditas ikan lele menjadi salah satu komoditas unggulan di Desa Margodo Kidul, di mana Desa Margodo Kidul memiliki rata-rata jumlah produksi sebesar 20 juta ekor bibit lele, dengan memiliki rata-rata hasil produksi per petani yaitu sebesar 94.914 ekor per 2 bulan yang dihasilkan dari 3 sampai 5 pasang indukan dengan rata-rata pendapatan 7.548.276. Banyaknya masyarakat desa Margodo Kidul yang membudidayakan bibit lele dapat mengakibatkan persaingan pasar yang ketat. Selain itu, varietas yang dibudidayakan oleh petani masih rentan terkena penyakit cacar, sehingga memerlukan biaya yang lebih dan tinggi untuk biaya perawatan sehingga dapat mempengaruhi nilai pendapatan petani. Kemudian rumusan masalah yaitu terdapat 4, yaitu yang pertama, petani di desa Margodo Kidul tidak memperhatikan dalam pemilihan varietas yang dibudidayakan. Jadi petani masih asal-asalan dalam membudidayakan bibit lele. Mereka menyampur semua varietas yang ada untuk dibudidayakan. Kemudian keterbatasan lahan budidaya bibit lele. Diketahui bahwa petani di desa Margodo Kidul memanfaatkan lahan rumah sebagai lahan budidaya bibit lele. Kemudian yaitu bibit rentan terkena penyakit cacar. Dan yang terakhir, persaingan pasar yang ketat, yaitu terdapat banyak sekali masyarakat satu daerah yang membudidayakan bibit lele. Kemudian solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, memberikan penyuluhan kepada petani bibit lele dalam memproduksi varietas unggulan. Dapat berupa penyediaan indukan lele dengan varietas unggulan yang ada di Kabupaten Pati. Kemudian yang kedua yaitu memberikan literasi keuangan kepada petani bibit lele sehingga petani dapat membantu petani dalam mengambil keputusan dan strategi. Selain itu juga mengetahui profit yang diperoleh dalam budidaya bibit lele. Kemudian yang ketiga, menggunakan varietas unggulan yang kebal akan virus dan penyakit yang telah dilakukan uji lab oleh para penyuluh dan peneliti. Kemudian yang terakhir yaitu berinovasi melakukan lebih dari satu usaha, yaitu budidaya seperti usaha budidaya bibit lele dan budidaya lele konsumsi. Kemudian klasifikasi usaha tani
komoditas ikan lele berdasarkan bentuk, pola, dan corak. Yang pertama yaitu bentuk. Berdasarkan hasil wawancara, klasifikasi usaha tani berdasarkan bentuk memperoleh usaha budidaya bibit lele di Desa Margoto Kidul adalah perseorang, di mana petani melakukan pengelolaan unsur yang ditentukan oleh petani itu sendiri. Kemudian pola. Dari hasil wawancara, klasifikasi usaha tani budidaya bibit lele di Desa Margoto Kidul adalah khusus, yang mana petani hanya mengusahakan satu cabang usaha tani, yaitu budidaya bibit lele. Kemudian berdasarkan corak, diketahui bahwa klasifikasi berdasarkan corak usaha tani bibit lele di Desa Margoto Kidul adalah komersial, di mana pelaku usaha tani bibit lele melakukan usahanya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kemudian faktor-faktor atau input produksi, yaitu yang pertama ada faktor alam. Faktor alam pada usaha tani sangat penting dalam meningkatkan produktivitas petani. Selanjutnya faktor-faktor atau input produksi, yaitu yang pertama ada faktor alam. Faktor alam pada usaha tani sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Faktor alam meliputi lahan, air, cahaya matahari, iklim, cuaca, dan flora fauna atau lingkungan sekitar. Yang pertama ada lahan. Lahan digunakan untuk usaha tani di budidaya bibit lele di Desa Margoto Kidul adalah dataran rendah, yang mana lahan yang digunakan dalam budidaya bibit lele ini memiliki tingkat topografi yang sesuai, yaitu dataran, sehingga pembangunan kolam tidak memerlukan biaya yang lebih untuk pemerataan lahan. Kemudian air. Lokasi yang digunakan petani dalam usaha budidaya bibit lele di Desa Margoto Kidul memiliki ketersediaan air yang cukup untuk budidaya ikan lele. Selain itu, air di Desa Margoto Kidul tergolong baik, yang mana tidak terdapat industri yang mencemari sumber air yang digunakan. Kemudian suhu, di mana kondisi suhu di Desa Margoto Kidul memiliki suhu yang ideal, di mana Desa Margoto Kidul memiliki rentan suhu 26 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, sehingga cocok untuk melakukan usaha budidaya bibit lele. Dengan suhu yang ideal akan mempengaruhi produktivitas kesehatan lele, di mana apabila suhu rendah akan mempengaruhi kelembapan, sehingga akan mempengaruhi kesehatan bibit lele itu sendiri. Kemudian ada cuaca. Kondisi cuaca yang ada di Desa Margoto Kidul adalah sudah sesuai. Mungkin kondisi cuaca sering tidak stabil yang dapat menyebabkan perubahan terhadap kualitas air yang dapat mengakibatkan stres pada ikan. Kemudian yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Faktor lingkungan biotik terhadap budidaya ikan lele seperti mikroorganisme dan alga dapat mempengaruhi kualitas air dan nutrisi yang tersedia untuk ikan, di mana mikroorganisme menjadi penyebab pencemaran air yang dapat mengganggu kesehatan bibit lele, bahkan kematian, sehingga memengaruhi jumlah produksi petani. Kemudian ada faktor tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan petani budidaya bibit lele di Desa Margoto Kidul adalah tenaga kerja manusia, di mana dalam melakukan budidaya bibit lele, petani melakukan tenaga kerja manual, yaitu tenaga kerja manusia. Tenaga kerja manusia dalam budidaya bibit lele berasal dari petani itu sendiri beserta keluarganya. Kemudian modal. Modal tidak hanya merujuk pada uang, akan tetapi juga dapat berupa barang atau input yang digunakan dalam proses produksi, seperti tanah, lahan, kolam, tandon, pralon, indukan, dan alat-alat produksi lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, modal operasional yang dilakukan petani bibit lele adalah modal sendiri, di mana modal ini diperoleh dari hasil penjualan toko pakan dan peralatan perikanan. Jadi petani ini tidak hanya melakukan usaha budidaya bibit lele, namun
beliau juga melakukan usaha penjualan pelet dan peralatan perikanan. Yaitu yang terakhir yaitu faktor manajemen. Yang pertama ada perencanaan, di mana petani melakukan perencanaan sederhana seperti petani melakukan perencanaan mulai budidaya berdasarkan faktor alam. Hal tersebut dikarenakan alam merupakan salah satu faktor yang menjadi penentu hasil produksi bibit lele. Maka petani melakukan perencanaan berdasarkan kondisi alam seperti cuaca dan suhu, sehingga petani dapat meminimalisir resiko gagal panen. Kemudian yang kedua ada implementasi. Dalam tahap implementasi usaha tani, petani melakukan perencanaan awal dengan memperhatikan kondisi cuaca dan suhu. Apabila kondisi alam seperti cuaca dan suhu, petani akan memulai usahanya, mulai dari perencanaan modal, persiapan dan pembersihan kolam, dan membreeding indukan. Kemudian ada kontrol. Kontrol yang dilakukan petani adalah mengontrol apakah alat dan bahan dalam budidaya bibit lele yang akan dijalankan sudah tersedia atau tidak. Usaha tani ini merupakan usaha tani perseorangan, yang mana petani tersebut sendiri yang melakukan controlling seperti ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya. Selain itu, pengontrolan air juga sangat perlu karena air menentukan kesehatan ikan lele. Kontrol ini meliputi pemantauan air, tingkat oksigen, pH, amonia, nitrit, dan nitrat. Kemudian yang terakhir yaitu penyesuaian. Penyesuaian dilakukan petani dalam usaha bibit lele pada proses kegiatan produksi, seperti petani perlu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan stok dengan permintaan dan kapasitas lahan yang tersedia. Jadi, petani akan melebihkan indukan yang di-breeding untuk mengantisipasi kegagalan saat penetasan setelah breeding. Kemudian analisis biaya. Kemudian yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap atau input biaya tetap pada usaha tani budidaya bibit lele ini yaitu ada 5, yaitu kolam, pengairan, yaitu terdiri dari air bor, toren, peralon, kemudian listrik, bak sortir, dan biaya tenaga kerja dalam keluarga. Diketahui bahwa petani bibit lele ini memiliki 17 kolam yang berproduksi, yaitu dengan jumlah 8.800.000. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk pengairannya itu dengan jumlah 12 juta. Kemudian listrik 500.000. Kemudian bak sortir yaitu memiliki 15 buah, yaitu dengan jumlah 300.000. Kemudian yang terakhir yaitu biaya tenaga kerja dalam keluarga dengan total keseluruhan yaitu 21.700.000. Kemudian biaya penyusutan. Biaya input atau input tetap dari usaha tani budidaya bibit lele ini yaitu ada yang pertama kolam, yaitu dengan jumlah 17, harga satuan 500.000, dengan jumlah atau harga awal yaitu 500.000 kali 17.000 yaitu 8.500.000, dengan umur ekonomis 4 kali produksi atau sama dengan 2 tahun. Jadi nilai penyusutan dari kolam yaitu 2.125.000. Jadi 2.125.000 ini diperoleh dari harga awal atau jumlah harga yaitu 8.500.000 dibagi umur produksi, yaitu dibagi 4, yaitu memperoleh 2.125.000. Kemudian pengairan, di mana pengairan memiliki biaya yang dikeluarkan yaitu 12 juta dengan umur ekonomis 30 kali produksi atau setara dengan 15 tahun. Jadi nilai penyusutannya yaitu 12 juta dibagi 30 sehingga memperoleh nilai penyusutan yaitu 400.000. Kemudian yang terakhir yaitu bak sortir.
dengan jumlah 15 biji dengan harga satuan 20.000 hingga jumlah atau harga awal itu memperoleh yang dikeluarkan yaitu 300.000. Kemudian memiliki umur ekonomis 10 kali produksi atau 5 tahun. Sehingga nilai penyusutan dari bak sortir adalah 30.000, yaitu diperoleh dari harga awal atau jumlah dibagi dengan umur ekonomis, yaitu memperoleh 30.000. Sehingga total biaya penyusutan yang dikeluarkan sehingga total biaya penyusutan yaitu 2.550.000. Kemudian ada biaya variabel, di mana biaya variabel yang biaya variabel pada budidaya bibit lele ini yaitu yang pertama ada pelet, cacing sutra, obat atau probiotik, dan indukan, di mana pelet membutuhkan 10 karung, yaitu harga satuan 200.000 sehingga jumlah harga yaitu 2 juta. Kemudian yang kedua yaitu cacing sutra, itu dengan jumlah 30 gelas, harga satuan 10.000 sehingga jumlah keseluruhannya itu 300.000. Kemudian obat atau probiotik yaitu 3 botol, yaitu harga satuan 25.000, di mana obat ini digunakan pada saat mengganti air, yaitu dengan jumlah 75.000. Kemudian yang terakhir yaitu indukan, yaitu petani melakukan breeding 20 pasang, yaitu dengan harga satuan 5.000 sehingga jumlah keseluruhan yaitu 100.000. Sehingga subtotal biaya variabel yaitu 2.475.000. Kemudian biaya eksplisit. Biaya eksplisit pada usaha tani budidaya bibit lele ini terdapat 6, yaitu pelet, cacing sutra, obat, indukan, listrik, dan biaya penyusutan dengan jumlah 8.155.000. Kemudian biaya implisit yaitu terdapat 1, yaitu biaya tenaga kerja dalam keluarga, yaitu dengan jumlah 100.000. Kemudian analisis penerimaan, diketahui total biaya yaitu sebesar 5.025.000, yaitu diperoleh dari biaya tetap ditambah biaya variabel. Kemudian produksi lele. Jadi petani ini melakukan produksi bibit lele yaitu 100.000 bibit dengan harga per ekor yaitu 110. Kemudian penerimaan kotor yaitu memperoleh 11 juta, yaitu diperoleh dari perkalian harga dikali jumlah produksi, yaitu 110 dikali 100.000. Kemudian analisis pendapatan, di mana pendapatan petani bibit lele ini memperoleh 5.450.000, yaitu diperoleh dari penerimaan dikurangi total biaya produksi. Kemudian keuntungan bersih yaitu sebesar 5.350.000, yaitu diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya implisit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.